Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian mengerti dengan baik dan kalian dapat dengan mudah menyerap ilmu hari ini. Silakan KM-nya dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lihat kayaknya ada kursi yang kosong ya. Ada yang tidak hadir hari ini, Nak? Ada. Siapa yang tidak hadir? Krasia. Krasia kenapa? Krasia sakit. Terus siapa lagi? Selain Krasia? Sudah hadir semua ya? Kita doakan semoga Krasia lekas sehat dan bisa berkumpul kembali dengan kita besok. Nah, hari ini kita akan belajar sistem persamaan linear 3 variabel. Masih pada bab yang sama ya. Nah, tetapi di sini kita akan belajar sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelum itu, kalian harus mengingat kembali materi pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kalian belajar sistem persamaan linear 3 variabel dengan apa? Mengubah masalah kontekstual ke dalam model matematikanya. Nah, hari ini kita lanjutkan materinya sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode apa? Metode eliminasi dan substitusi. Nah, di sini Ibu punya video animasi, silahkan kalian akan membahas amati. mengenai sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Ani, Budi, dan Charlie sedang menunggu pesanan makan siang mereka di kantin dekat sekolah. Pesanan mereka berbeda satu sama lain. Ani memesan 1 hamburger, 3 kentang goreng, dan 2 gelas minuman sehingga total membayar Rp21.000. Sedangkan Budi memesan 1 hamburger, 1 kentang goreng, dan 1 gelas minuman sehingga total membayar Rp13.000. Untuk Charlie memesan 2 hamburger, 1 kentang goreng, dan 3 gelas minuman sehingga total membayar Rp25.000. Sambil menunggu pesanan datang, mari kita hitung bersama berapa harga masing-masing untuk 1 hamburger, 1 kentang goreng, dan 1 gelas minuman. Nah, coba perhatikan. Setelah Ibu tampilkan video animasi tadi, kira-kira siapa yang mau menceritakan kembali apa yang diceritakan dari video barusan? Siapa? Khairunisa ya? Oke. Gimana, Nak? Ada 3 siswa bernama Ani, Budi, dan Charlie yang sedang jajan di kantin. Ani membeli 1 hamburger, 3 kentang goreng, dan 2 minuman seharga Rp21.000. Budi membeli 1 burger, 1 kentang goreng, dan 1 minuman seharga Rp13.000. Charlie membeli 2 burger, 1 kentang goreng, dan 3 minuman seharga Rp25.000. Nah, tadi dikatakan ada siapa saja, Khairunisa? Ada Ani, kemudian ada Budi, dan ada Charlie. Nah, tadi si Ani itu beli apa? Nah, apa aja makanan yang dia beli? Burger, terus burgernya 1, Kentang gorengnya 3. kentang gorengnya 3, 2 minuman. Terus tadi selain Ani ada siapa lagi? Ada Budi. Budi beli apa aja? 1 burger, 1 kentang goreng, 1 minuman. Seharga berapa? Rp13.000. Terus terakhir siapa? Charlie. Charlie beli apa tuh? 2 burger, kemudian apa lagi? 1 kentang goreng,
dan 3 minuman. Nah, kemarin kalian sudah belajar memodelkan masalah seperti ini ke dalam model matematika. Berarti langkah pertama yang harus dilakukan kalau memodelkan dalam matematika itu bagaimana? Diapakan dulu? Diapakan dulu? Misalkan dulu variabelnya. Nah, sekarang coba siapa yang bisa mengubah masalah tadi ke dalam model matematika? Siapa? Oke, Dinda mau coba, silahkan nak. Boleh dituliskan di papan tulis biar terlihat. Mbak, tadi boleh diketahuinya apa dulu ditulis. Tadi makanannya ada apa aja yang dibeli di kantin? Burger, terus kentang sama minuman. Oke. Yang lain sambil menyimak nih, yang tadi. Diingat, tadi si Ani beli apa aja? Berapa burgernya? 1 burger, terus? Kentangnya berapa tuh? Kentangnya 3, terus minumannya berapa? Minumannya berapa? 1, 2? 2, harganya berapa? 21.000. Oke. Terus orang kedua siapa tadi selain Ani yang jajan? Budi. Kalau si Budi beli 1 burger, 1 kentang, kemudian 1 minuman. Seharga berapa itu? 13.000 rupiah. Terus orang ketiganya? Charlie beli apa? 2 burger, 1 kentang, 3 minuman sama dengan 25.000. Oke, Dinda coba bisa dijelaskan dulu nak. Kenapa jawaban Dinda seperti itu? Silakan. Yuk. Biar kedengeran. Ayo. Variabel apa di situ yang kamu misalkan? X, Y sama Z. X, Y sama Z. Nah, X-nya itu apa? Burger. Terus? Y-nya kentang goreng, Z-nya minuman. Kemudian? Terus kita misalkan ke model matematikanya. X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 21.000. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 13.000. 2X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 25.000. Oke, terima kasih Dinda. Beri tepuk tangan untuk Dinda. Sekarang Ibu yang tanya. Di sini, kenapa di sini tertulisnya adalah X plus 3Y plus 2Z? Itu mengartikan apa? Mengartikan apa? Mengartikan? X-nya itu apa? Burger. Ada berapa burger? 1. Kemudian di sini 3Y. Berarti apa? 3 kentang goreng. Terus di sini 2Z itu apa? 2 minuman. Sama dengan 21.000. Itu apa? Harga dari makanan yang dibeli ini. Betul. Nah, jadi untuk memodelkan matematikanya bisa diubah dari masalah yang disajikan, diubah ke apa ini? Variabel, kemudian dimisalkan. Nah, sekarang pertanyaan Ibu. Sebelum lanjut, ada pertanyaan atau tidak? Oh ya, Putri, ada apa nak? Bu, saya mau tanya, apakah untuk memisalkan variabelnya harus selalu memakai huruf X, Y, dan Z? Nah, pertanyaan bagus nih dari Putri. Apakah untuk memisalkan masalah ini kita harus memisalkannya baku gitu, harus X, Y, dan Z? Siapa yang mau jawab? Coba.
Raihan mau jawab. Gimana Raihan? Dipegang aja, deketin. Untuk Gini nak, biar kelihatan sama teman kamu. Gimana tuh? untuk memisalkannya tidak harus menggunakan X sama Y sama Z. Bisa diganti dengan huruf yang lain asalkan tidak boleh sama. Huruf lainnya, huruf apa aja yang boleh tuh? Bisa dari A sampai Z semuanya bisa, Bu. Nah, dari A sampai Z. Berarti untuk memisalkan itu kalian tidak terpaku hanya variabel apa? X, Y, Z, tetapi bisa dengan variabel lain atau dengan huruf lain dari A sampai Z. Tetapi apa tadi katanya yang terakhir? Tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Misalkan gini, burgernya X terus kentang gorengnya dimisalkan X lagi. Nanti kamu akan bingung. Oke, terima kasih Raihan. Tepuk tangan dong buat Raihan. Gimana Putri? Sudah paham? Sudah, oke. Terima kasih, Nak. Nah, selanjutnya nih, tadi kalian sudah melihat video animasinya. Berarti Ibu sudah ngecek kalian sudah pahami cara mengubah masalah kontekstual ke dalam model matematika. Nah, untuk hari ini, pembelajaran hari ini, indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian laksanakan hari ini. Yang pertama itu menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode eliminasi substitusi atau kita sebut dengan metode gabungan dari masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, kalian dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Itu ya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini melalui model problem based learning menggunakan media PowerPoint, video animasi, dan question box. Question box-nya itu nanti ada QR code-nya ya. Dengan pendekatan feedback dan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi, peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode eliminasi substitusi atau gabungan dari masalah kontekstual dan dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat dan teliti sehingga kalian dapat mengembangkan sikap jujur, peduli, bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Nah, tadi Ibu katakan kita akan pakai question box. Di situ question box-nya nanti yang sudah Ibu sediakan ini akan berisi QR code yang bisa kalian scan dengan kamera handphone kalian. Nah, dari kalian scan QR code ini akan tampil soal yang harus kalian kerjakan. Nah, ini nanti ya pada saat kalian diskusi. Nah, selain itu hari ini Ibu akan mengambil 3 penilaian. Penilaian apa saja yang akan Ibu ambil? Yang pertama, Ibu akan mengambil nilai pengetahuan kamu. Itu Ibu peroleh dari nilai kalian mengerjakan bahan ajar, LKPD, dan di akhir dengan kalian mengerjakan soal evaluasi. Kemudian yang kedua itu ada nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan di sini Ibu ambil dari cara kalian menyelesaikan masalah dan nanti cara kalian menyajikan hasil diskusi kalian saat presentasi. Nah, yang terakhir ada penilaian sikap yang akan Ibu observasi selama pembelajaran. Ini misalkan ada yang tidur di kelas atau ada yang main handphone, pasti itu akan mempengaruhi penilaian sikap kamu. Tuh, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini untuk belajar sistem persamaan linear 3 variabel, kalian sudah tahu belum apa sih manfaat belajar sistem persamaan linear 3 variabel? Nah, ini Ibu berikan ilustrasi. Ada kona. Nah, coba dari sini
kalian baca dulu, kalian pahami kira-kira permasalahannya si Conan ini apa sih? Kemudian dari masalah si Conan ini kalian bisa mengambil hikmahnya tidak? Kira-kira manfaatnya apa sih kita belajar sistem persamaan linier 3 variabel? Nah, Ibu kasih waktu buat baca dan memahami selama 1 menit. Coba. Siapa yang mau coba? Oke, sudah? Sudah belum? Kok pada diem aja ini? Sudah belum? Oke, ini lemes banget. Semangat dong, Nak. Nah, siapa yang bisa mengungkapkan kembali kira-kira nih, ilustrasi ini tentang apa sih? Terus manfaatnya apa sih? Dari siapa? Ana. Oke, Ana. Silakan berdiri, Nak. Berarti Bu, Gimana? berarti Bu dari sistem persamaan linear 3 variabel ini kita dapat menentukan harga salah satu barang atau nilai salah satu variabelnya dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, tadi dikatakan anak, katanya manfaatnya apa sih? Kita jadi bisa tahu harga salah satu barang atau salah satu nilai dari variabelnya. Yang tadinya di kasir itu langsung harga totalnya tiap siswa atau tiap anak nih, si Conan, si Ayumi, si Kenta, dan si Haibara. Nah, dengan sistem persamaan linear 3 variabel, kalian jadi bisa menentukan salah satu harga barangnya. Manfaatnya selain itu apa lagi? Misal kamu ke kantin nih ya, kamu kan suka jajan di kantin kan suka pada nitip ya sama kamu gitu. Misalkan Ferdi belinya apa? 2 chiller, 1 apa? Jualan apa lagi? Maklor. Terus satu lagi apa? Gorengan. Harganya 15.000. Terus Raras beli apa? 1 chiller, 1 maklor, 1 gorengan harganya 10.000. Terus satu lagi, misalkan Iza belinya adalah maklornya 10. Banyak banget ya. Mau dibagi-bagi buat temennya. Terus, tadi apa? 10? Chiller. Terus maklornya berapa? 20. Terus gorengannya 20. Totalnya harganya 100.000. Nah, sekarang mau hitung-hitungan nih sama teman kamu. Kira-kira bingung nggak sih? Bingung kalau tidak tahu harga satu barangnya. Nah, dari situ kalian bisa menerapkan sistem persamaan linear 3 variabel. Itu salah satu manfaat belajar sistem persamaan linear 3 variabel. Tuh. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini untuk cakupan materi sistem persamaan linear 3 variabel, ya. Di sini metode yang akan kalian pelajari itu kan ada 3. Apa saja metodenya? Eliminasi, kemudian substitusi, kemudian gabungan. Kalau gabungan itu berarti ada apa aja? Eliminasi dan substitusi. Nah, pertemuan sebelumnya kan kalian juga sudah belajar menggunakan metode eliminasi saja dan menggunakan metode substitusi saja. Nah, hari ini kita belajarnya menggunakan metode gabungan, yaitu antara eliminasi dengan substitusi. Nah, sekarang kita lanjut nih. Di sini Ibu punya suatu permasalahan. Nah, di sini, di depan sekarang karya kalian perhatikan. Nah, di sini ada gambar apa sih? Ada gambar kebun binatang. Nah, itu ada masalahnya tuh, ada soal ceritanya.
Nah, sekarang siapa yang mau bantu Ibu membacakan soal di depan? Oke, silakan Miranda. Ini boleh dipegang. Di sini aja berdiri, Nak. Terlihat tulisannya? Oke, silahkan Miranda. Di Taman Marga Satwa akan mendapatkan koleksi satwa baru karena ada 3 satwa yang tengah hamil, yaitu gajah, badak, dan unta. Masa kehamilan rata-rata satwa tersebut dalam hitungan hari apabila dijumlahkan adalah 1440 hari. Masa kehamilan badak adalah 42 hari, lebih lama daripada unta. Sedangkan masa kehamilan gajah 2 kali masa kehamilan unta, kemudian dikurangi 158 hari. Tentukanlah berapa hari masa kehamilan masing-masing satwa tersebut. Nah, di sini tadi masalahnya di suatu taman marga satwa. Nah, kemudian di sini kira-kira kalian dari masalah ini sudah tahu belum berapa masa kehamilan gajah? Berapa hari? Terus berapa hari masa kehamilan badak? Dan berapa hari masa kehamilan unta? Sudah bisa diketahui? Belum. Kenapa belum? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silahkan Iza. Kenapa? Oke, berdiri Nak, biar terlihat. Kenapa tuh? Belum Bu, karena masih diketahui jumlahnya dan rata-ratanya dan gabungan-gabungannya saja. Jadi masa-masa kehamilan gajah, badak, dan unta itu belum diketahui. Jadi tadi dikatakan masa kehamilan si gajah, terus si badak dan si unta belum diketahui karena apa tadi? Baru diketahui jumlah dan rata-ratanya saja. Baru diketahui jumlah dan rata-ratanya saja. Sudah ada keterangannya belum yang menunjukkan, oh ternyata masa kehamilan gajah itu misalkan berapa hari? Sudah ada di soal? Belum. Nah sekarang bagaimana caranya? Nah sekarang agar kalian bisa menentukan masa kehamilan gajahnya berapa hari, masa kehamilan badak berapa hari, dan masa kehamilan unta berapa hari. Nah, masalah ini silahkan kalian diskusikan. Nah, untuk mendiskusikan masalah ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 7 kelompok. Nah, kelompok ini Ibu buat secara heterogen ya, dari hasil nilai PKD kalian kamu tuh kemarin. Nah, silahkan Ibu kasih waktu 2 menit berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Tetapi ingat, dengar dulu ya. Kelompoknya Ibu tentukan letaknya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6, dan 7. Silahkan kalian satukan mejanya. Ya, ayo Ibu beri waktu 2 menit untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sini aja yuk. Taruh aja nggak apa-apa Nak. Ayo. Awas esnya tumpah tuh. Silahkan berkumpul dulu. Oke, silahkan. Sendirian, Nak. Ayo cepetan ya, Nak. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Di mana? Ini siapa aja kelompoknya, Nak? Ayo, dari siapkan bukunya.
bukunya di bawah ya, Nak. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan bahan ajar dan LKPD di sini ya. Ini sudah satu paket. Akan Ibu bagikan ke masing-masing anggota kelompoknya. Ini kok cuma berdua, Nak? Siapa lagi? Oh, lagi ke toilet. Oke. Ibu bagikan dulu. Ini silahkan. Berapa orang nih? 5 ya. 5. Oke. Nah, Dinda bantu Ibu, Nak, keliling, dibagikan temennya. Oke, ini sebelah sana, Ibu sebelah sini. Ini Ferdi. 4, 5. Tasya bukunya mana? 2. Kurang? Ya, cepet ya, Nak. Kurang berapa? 1 ya? Tunggu ya. Nah, ini sampahnya dibuang dong. Tuh. Nih, kenapa banyak sampah nih, Nak? Tuh. Udah, Din? Nah, oh udah tadi. Kelompok mana yang belum dapat tadi? Sini ya? Nih. Nah, ini lembar yang besar untuk dikerjakan di kelompok. Nanti yang dikumpulkan yang besar ini ya, Nak. Nanti kalau sudah, kalau mau presentasi bisa di-scan, diubah ke PDF. Nanti Ibu tampilkan di proyektor. Nah, ini lembar yang besarnya yang untuk presentasi. Udah dapat semua? Siapa yang belum dapat? Tunjuk tangan. Ini yang besarnya. Oke. Udah dapat yang besar belum, Nak? Belum ya? Oke, coba. Nah, sekarang perhatikan dulu. Aduh, ini pada nggak sabar ya misinya. Nah, coba perhatikan. Tiap kelompok sudah mendapatkan lembar kerja dan bahan ajar seperti ini. Yang tampilannya besar. Nah, yang ini kalian kerjakan untuk dikumpulkan kembali. Jadi ada lembar kerja dan bahan ajar yang untuk kalian disimpan dan ada yang dikumpulkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian nanti jika kelompok kalian terpilih untuk presentasi atau kelompok kalian ingin presentasi, silakan difoto dan di-scan dalam PDF. Kemudian nanti akan Ibu tampilkan di layar proyektor gitu. Nah, coba sekarang perhatikan. Ayo, aduh, ini pada nggak sabar misinya ya. Nah, sekarang perhatikan dulu ayo. Tuh yang belakang, Raihan, Gerald, perhatikan dulu. Ayo Anjar, ya. Nah, di sini ada question box. Nah, ini di LKPD kamu boleh dibuka dulu biar nggak bingung. Nah, di situ kan sudah Ibu berikan tempat ya. Nah, tuh. Di halaman paling akhir ada LKPD-nya. Ya. Nah, itu adalah apa tuh? LKPD untuk mengisi soal yang dari QR code-nya. Nah, di sini Ibu udah ada 3 macam soal. Jadi tiap soal nanti harus kalian jawab. Tergantung kelompok kalian dapat soal apa. Jadi tolong sekarang masing-masing kelompok perwakilannya mengambil kartu soal dari QR code ini. Silakan, siapa perwakilannya maju ke depan? Ayo, siapa? Yuk. Ayo. Diambil. Ya rebutan. Ayo. Yuk. Ayo, ayo. Aku udah habis. Oke. Nah,
sudah dapat semua? Nah, kalau sudah dapat, silakan itu dibuka. Tadi QR code yang kalian dapat sudah dibuka. Nah, itu di situ tertampil apa? Ada QR code-nya. Nah, untuk dapat mengakses soalnya, kalian bisa men-scan QR code itu dari kamera handphone kalian. Paham ya caranya? Kan kalian udah jago tuh. Oke. Nah, silakan Ibu kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi mengerjakan bahan ajar dan LKPD. Nah, jika ada kesulitan, kelompok kalian ada kebingungan, boleh bertanya kepada Ibu. Kalian hanya tinggal menunjuk tangan ya, nanti Ibu yang mendekati kalian. Silahkan. Dikerjakan dulu. Jangan lupa dikasih nama biar tidak tertukar dengan temannya. Yuk, bisa nge-scan QR code-nya? Mana? Nah, itu kan ada 5 ya. Nah, nanti setiap satu orang dapat satu QR code. Dan kalian bisa coba sendiri men-scan-nya. Nah, bisa. Nah, di situ keluar. Kamu dapat kode soal berapa itu? Nah, dapat kode soal nomor 2. Nah, sebelum mengerjakan itu, silakan nih LKPD-nya dikerjakan dulu. Yuk, silakan dikerjakan. Kalau bingung tanya. Oh, tadi punya siapa ya? Ibu pinjem. Silahkan dipakai aja. Kenapa? Ya, kamu dapat kode soal nomor berapa tuh berarti? Iya. Nah, silakan. Kerjakan dulu bahan ajarnya, Nak. Dari depan. Biar terurut, kamunya nggak bingung. Oke. Bisa ya? Kalian mah jago scan-scan gitu. Gimana nih? Kelompok ini? Oke, sudah dapat semua. Oh, ini kelompok sama Krasia ya? Oh, Fauzan ya? Fauzan sama. Nah, silakan kerjakannya. Silakan kerjakan bahan ajarnya dulu yang depan. Nanti kalau yang bahan ajarnya kamu sudah bisa, sudah paham, nanti gampang nih ngerjain LKPD-nya. Iya. Jadi nanti QR code-nya tuh ditempel di sini. Nih, terus soalnya tulis di sini. Ini salah satu aja Bu. Kan kalian punya masing-masing kan? Oh iya ya, aduh. Nah, nggak usah berebut. Udah Ibu sediakan masing-masing biar nggak berebut nyetirnya. Tuh. Yuk. Ini kelompok 1 ya? Mau izin ke toilet sendiri ya, Nak? Silahkan. Yang bahan ajarnya dulu, Nak, dikerjakannya. Kamu tempel itu dulu. Udah bisa scan-nya semua? Oke, aman. Nah, ini yang nanti untuk presentasi ya, biar kelihatan. Kamu bisa dikerjakan dulu nih, yang ini. Biar terlihat nanti pas di foto. Ini kelompok 2. Dapat semua? Ini soalnya beda soalnya. Iya. Biar terlihat Ibu ngoreksinya juga gampang, kamu juga jadi tahu soalnya apa. Jadi jawabnya gampang nih ke bawah. Soalnya di sini jawabannya. Oke, iya betul. Betul. Ini kelompok 2, Kira sama Reha. Kayla.
mana? Udah, silakan dikerjakan dulu nih. Nah, akan dimulai. Iya, biar urut. Nah, itu terakhir. Listen, begin. Jam pelajaran ke-6 akan dimulai. Di sini nak, soalnya nanti nggak muat. Begin. Ini, oh jawabannya, oke. Nah soalnya di sini biar muat nak. Nah ini nih, soalnya ditaruh di sini, jawabannya ada di sini. Tuh. Kenapa nak? Bisa? Oke. Coba dipahami ya langkah-langkahnya sudah Ibu tuliskan di bahan ajarnya. Kalian boleh bagi tugas. Siapa yang ngajarkan bahan ajarnya dulu? Siapa yang LKPD-nya dulu? Bahan ajarnya dulu, nah itu kan sudah urut Ibu. Nah dari halaman awal. Nah tuh. Ini kelompok 3 ya? Nah kelompok 3 dapat kode soal nomor berapa nih setelah di scan? 3. Masalahnya tentang apa tuh? Tentang? Si Rafka kenapa? Oh tentang Rafka memegang bola ya? Oke silahkan. Untuk soal di bahan ajar, aduh itu kesandung. Untuk soal di bahan ajar ada masalah tidak? Oke. Nah tadi nih, coba nih, apakah untuk memisalkannya harus selalu X, Y, Z? Tidak, boleh? Boleh variabel. Baik. Oke, asalkan jangan sama. Oke, silakan dilanjutkan. Ini kelompok berapa nih? 5, 6. Kelompok 5. Nah, kelompok 5 bahan ajarnya udah sampai mana mengerjakannya? Aduh, baru ditulis namanya. Ayo. Nah, silahkan dikerjakan dulu. Untuk LKPD-nya kalian dapat soal nomor berapa? 2. Soal nomor 2. Tentang apa soal nomor 2 itu? Usia. Mika, Fawas, dan Usia, Mika, Fawas, dan David. Coba. Nanti kalau kebingungan kalian boleh tanyakan. Ini kelompok 7. Kelompok 7 kenapa nak? Ini mau nanya. Kenapa? Nah ini variabelnya ini apa? Kamu pakai variabel apa nih? X. Terus di sini Y dan Z. X-nya itu apa? Gajah. Terus Z-nya unta. Nah berarti nih ini persamaan ke berapa nih? Ke satu nih. Nah persamaan ke 1 dari kata-kata ini coba dibaca. Putri baca nih. Kamu mau bisik-bisik atau ibu nggak kedengeran? Gimana? Di Taman Marga Satwa akan mendapat koleksi satwa baru karena ada 3 satwa yang tengah hamil yaitu gajah, badak, dan unta. Masa kehamilan rata-rata satwa tersebut dalam hitungan hari apabila dijumlahkan adalah 7.440 hari. Nah, coba nih perhatikan sekarang. Nih bareng-bareng ya. Nah di sini ada soal. Soalnya di sini apa? Di Taman Marga Satwa akan mendapat koleksi satwa yang tengah hamil. Apa aja? Gajah, badak, unta. Nah, berarti langkah pertama harus kalian apakan dulu nih di sini. Misalkan. Nah, kamu misalkannya mau pakai variabel apa? X, Y, Z terus. Nah, oke, kalau maunya pakai X, Y, Z, berarti yang jadi X itu siapa? Gajah. Terus? Y-nya? Y-nya badak. Z-nya unta. Nah, biar gampang kamu memodelkannya, kamu artikan per kalimat. Nah, dari kalimat yang di sini nih, kalimat pertama apa tuh?
masa kehamilan apa nih? Dibaca nih. Masa Hamilan kehamilan satwa tersebut dalam hitungan hari apabila dijumlahkan. adalah 1440 hari. Nah, berarti gimana persamaan pertamanya? Satuannya berarti apa? X Mm-mm. Y Iya, Z ya, sama dengan 1440. iya. Tadi ya, karena si gajah, si siapa tadi? Badak dan unta dijumlahkan. Hasilnya itu berapa? 140 kan? 1440 hari. Terus kalimat kedua, kalimat selanjutnya apa? Dibaca tuh, Taras. Masa kehamilan badak adalah 40 hari lebih lama daripada unta, sedangkan masa kehamilan gajah 2 kali masa kehamilan unta, kemudian dikurangi 158 hari. Nah, di situ. Nah, artikan lagi nih. Masa kehamilan badak berarti variabelnya apa? Y, Variabelnya Y adalah 42 hari lebih. lama daripada Nah, unta. kalau 42 hari lebih lama, berarti kalau lebih lama itu operasinya di apa? Di jumlah atau dikurang? Kurang. Lebih lama, berarti jumlah ya bertambah harinya, berarti ditambah tuh harinya. Jadinya ditambah berapa? Tambah berapa tuh? 42 hari. Jadi Y sama dengan si unta itu apa? Z. Berarti Z ditambah 42. Betul ya ini. Jadi Y sama dengan Z plus 42. Terus coba nih kalimat yang terakhir kamu yang menjabarkan gimana? Kalimat yang terakhir. Sedangkan sedangkan masa kehamilan gajah 2 kali masa kehamilan unta. Berarti gimana? Gajahnya itu adalah apa? X terus sama dengan 2 kali masa kehamilan unta. Berarti kalau dimodelkan jadi 2Z terus Kurang 58. dikurang 158 hari. Jadi paham? Bisa modelnya? Oke. Silahkan dilanjutkan tuh mana? Sama-sama. Kenapa Dinda? Kelompok 4 ya? Kenapa nak? Gimana? Coba operasinya gimana tuh? Ini kamu mengeliminasi persamaan berapa? Persamaan 1 dan persamaan 3. Ini kamu mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 3 untuk Menghilangkan variabel X. Nah, di sini berarti kan X yang harus hilang. X yang harus hilang berarti operasinya harus di apa? Ini berapa tuh? Dikurang. Nah, berarti gimana? Coba. Gimana Gavin? Jelasin nih, ke Dinda bingung. Kenapa di sini nih? Kenapa? Nih yang pertama. Makanya diskusinya jangan jauh-jauhan, nggak kelihatan. Ya ini minumnya. Mana? Ya ini. Iya. Ada temennya nggak ya ini di sini? Nggak ada. Berarti apa? Ya dikurang? 0 ya. Jadinya berapa? Y. Terus lagi di sini apa nih? Z. Sini? Nah, Z dikurang min 2Z. Berarti berapa? Ini ketemu min? Jadinya? 3Z. Jadinya 3Z. 3Z dari mana? Ayo. Z kurang 2Z. Iya, Z dikurang min 2Z. Atau sama dengan Z ditambah 2Z. Nah, bahan ajarnya. Yang masalah ini kamu eliminasi persamaan berapa tuh? Ya. 1, 2 dulu untuk menghilangkan variabel Y. Kenapa yang dihilangkan variabel Y? Kenapa nggak variabel lain? Oke.
Jadi kalau sudah dapat persamaan 4, kamu cari persamaan 5. Oke. Alurnya kamu dari eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Berarti untuk kelompok 2. Ayo. Sudah ada yang selesai belum? Belum. Sama 3. Tujuannya untuk Menghilangkan X. menghilangkan variabel X, sehingga kenapa yang dihilangkan variabel X nggak variabel lain? Karena apa? Karena variabel keduanya udah Y sama Z, jadi biar langsung Biar langsung. Ini biar sisanya apa ini di sini? Y dan Z. Y dan Z. Dari Y dan Z ini dapat persamaan 4. Nah, dari persamaan 4 diapakan? Dieliminasi sama persamaan 2. Dieliminasi sama persamaan 2. Kenapa nggak ke persamaan lain? Karena variabel sudah sama. Oh, karena variabelnya sudah sama. Nah, ini kalau variabelnya udah sama gini nih, ini jadi sistem persamaan baru ya. Sistem persamaan apa nih namanya nih? Iya, berapa tadi? 2 variabel. Betul, lanjutkan. Berarti udah pada paham nih. Tesnya sudah nih. Yang ini udah? Ini nggak ditempel sayang. Nih, tempel aja di sini. Mana ajarnya? Ini belum. Mana? Silahkan. Oke, mulai dipersiapkan. Siapa yang ingin presentasi ke depan? Kelompok siapa? Ini kelompok berapa? Ini udah beres? Oke. Ayo, siapa nih? Kelompok siapa yang akan presentasi? Nanti ada nilai tambahan untuk kalian yang presentasi. Yang mau presentasi dan yang tidak juga ya. Jangan lupa hasil jawabannya itu difoto, diubah ke dalam PDF, kemudian kirimkan ke GCR ya. Nanti Ibu tampilkan di proyektornya. Tuh. Ya. Kelompok 2, kelompok apa nak? Iya, sana silakan ke toilet sendiri ya. Hati-hati. Ayo duduk nih. Pusing saya. Pusing, kalau pusing berarti tandanya kamu mikir. Nangis. Jangan nangis dong. Mana Ibu bantu? Oke. Kenapa? Iya. Ini tujuannya apa sih? Kenapa nih kamu seginiin? Biar disederhanakan. Disederhanakan. Kamu dapat apa nih? Kode soal nomor 1. Ini tentang yang Bu Zoya ya. Nah, tulislah kesimpulannya berarti di sini. Nah, biasakan di akhir soal kesimpulannya ditulis nih, yang soal QR code tuh. Nah, berarti di sini X-nya itu apa? Berarti apa? 22. Ada berapa karung pupuk NPK-nya? Ada 20 karung. Gitu ditulis kalimatnya biar bagus. Jadi nggak hanya X apa, Y apa, Z apa, tetapi kembalikan lagi ke masalahnya, ceritakan lagi, tuh paham? Udah?
ini lagi di scan. Ini kelompok? Enggak. Boleh. Udah ini kelompok ini udah di scan. Kita pindahin ke PDF. Ayo. Udah boleh ngajar ya? Mana? Yang lembar yang panjang udah diisi. Ini kelompok berapa nak? 4. Iya sama, tapi ini yang dikumpulin nanti ya. Jadi ini tuh yang dikumpulin ibu, jadi ini disalin lagi nih jawaban kamu yang dari punya kamu di sini. Hah? Iya, nanti ini yang dikumpulkan ke ibu ya. Oke, sudah selesai belum? Sudah? Sudah belum? Oke nih, waktunya juga sudah habis. Nah, sudah perhatikan waktu diskusinya sudah habis. Sudah selesai semua? Sudah? Sudah, oke. Kalau sudah, kelompok siapa yang ingin menjanjikan hasil diskusinya untuk yang pertama? Ini kelompok 2. Oke, silakan. Boleh dipersiapkan dulu ke depan. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Boleh perwakilannya nak, siapa yang mau maju ke depan? Ini kok mati lagi sih? Coba itu dulu nak, dipindahin. Dinyalain dulu, itu wifi-nya mati tuh. Udah kirim? Mati ya? Bisa? Cahan? Yang S7? Oh, kamu bisa pakai punya kamu? Itu punya siapa? Yang Realme C3? Dasar. Oh, bisa kak? Kalau nggak pakai yang F7 tuh punya. Gimana? Muncul nggak? Yang mana? Nih, mana sih yang kelas? Nah, mana? Oh, belum masuk? Oh, udah dikirim belum ke grup? Udah, Bu. Coba di refresh. Mana udah belum? Coba lihat. Udah, Bu. Di HP coba. Oke. Dipersiapkan ya yang lain selain kelompok 2, siapa yang akan maju lagi? Ya udah. Kan operator kan? Iya. Salah satu nanti ngaktifin ini ya. Oke. Remote nih. Nanti di zoom aja biar kelihatan ya. Mana sih kok keluar lagi, masuk lagi? Nah, yang mana Gerald ya? Kelompok 2. Belum muncul di situ ya.
Kenapa nggak muncul? Mana nih? Mana si Farah? Udah oke. Nah, ini yang presentasi dipegang aja biar kedengeran. Nah, Gerald pegang. Taruh di sini nggak apa-apa. Taruh di baju boleh. Jepit. Di sini. Boleh. Maskernya dibuka juga boleh. Ini lama banget dah. Oke, ayo silakan Raihan di Zoom ya. Oh iya, perkenalan dulu. Oke, bagus. Oke, nah yang lain diperhatikan. Ayo. Lah, kursi mana? Ayo sekarang diperhatikan. Untuk kelompok berapa nih? 2. Diwakilkan oleh Gerald dan Raihan. Cari apa nak? Kertas. Apa? Bawa ibu. Oh iya, ke bawah ibu. Mohon maaf. Ayo. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas itu. Baca soalnya, Bu. Boleh di zoom Raihan biar terlihat. Nah, oke. Oke, jadi soalnya buat baca nggak? Soalnya. Ya, boleh. Silakan. Di Taman Marga Satwa akan mendapat koleksi satwa baru karena Gerald, suaranya nggak begitu jelas, dibuka aja maskernya. Nah, kan gantengnya kelihatan. Ayo. di Taman Marga Satwa akan mendapat koleksi satwa baru karena ada 3 satwa yang tengah hamil, yaitu gajah, badak, dan unta. Masa kehamilan rata-rata satwa tersebut dalam hitungan hari apabila dijumlahkan adalah 1440 hari. Masa kehamilan badak adalah 42 hari lebih lama daripada unta. Sedangkan masa kehamilan gajah 2 kali masa kehamilan unta kemudian dikurangi 158 hari. Tentukanlah berapa hari masa kehamilan masing-masing satwa tersebut. Oke, jadi kalau dari pengamatan kami, suaranya lebih kencang, nah kayaknya yang belakang tidak terdengar tuh. oke. Yuk. Jadi dari pengamatan kami, masalah yang kami dapat adalah ada 3 satwa yang tengah hamil, yaitu gajah, badak, dan unta. Lalu disuruh buat pertanyaan adalah berapa lama masa kehamilan gajah, yang kedua berapa lama masa kehamilan badak, dan yang ketiga berapa lama masa kehamilan unta. Lalu kelompok kami memisalkan gajah sebagai variabel X, badak sebagai Y, dan unta sebagai Z. Lalu jika kita mengubahnya ke dalam bentuk model matematika, menjadi seperti X tambah Y tambah Z sama dengan 1440, Y sama dengan Z tambah 42, X sama dengan 2Z min 198. Terus kemudian? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, cobalah kalian selesaikan menggunakan metode eliminasi, substitusi, atau gabungan sesuai petunjuk yang diberikan. Dan kelompok kami memisalkan Y tambah Y tambah Z sama dengan 1440 sebagai persamaan 1. Y min Z sama dengan 42 sebagai persamaan 2. X min 2Z sama dengan min 158 sebagai persamaan 3. Lalu langkah pertama, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 untuk menghilangkan variabel Y. X tambah Y tambah Z sama dengan 1440. Y min Z sama dengan 42. Nah, untuk menghilangkan Y, kita harus mengurangi variabelnya. Jadi tersisa hanya X dan Z. Jadi yang tersisa adalah X tambah 2Z sama dengan 1398. 1398. Nah, dan itu disebut sebagai persamaan 4. Lalu langkah kedua,
eliminasi persamaan 4 dan persamaan 3 untuk menghilangkan variabel Z. X tambah 2Z sama dengan 1398, X min 2Z sama dengan min 158, lalu kita jumlahkan. Yang hasilnya adalah 2X sama dengan 1240, kita sebut sebagai persamaan 5. Lalu angka ketiga, kita substitusi persamaan 5 ke persamaan 4. X tambah 2 sama dengan 1398, 620 tambah 2Z sama dengan 1398. 2Z sama dengan 1398 min 620, karena pindah 2 jadi min. 2Z sama dengan 778. Z sama dengan 778 dibagi 2 sama dengan 389. Dengan ini dinyatakan bahwa Z sama dengan 389. Lalu langkah keempat, substitusi persamaan 6 ke persamaan 1. X tambah Y tambah Z sama dengan 1440, 620 tambah Y tambah 389 sama dengan 1440. Y sama dengan 1440 dikurang 389 dikurang 620 sama dengan 431. Dengan ini dinyatakan Y sama dengan 431. Lalu sehingga diperoleh nilai variabelnya adalah X-nya itu 620, Y-nya 431, dan Z-nya 389. Jika ditotalkan adalah 1440. Oke, sudah dicek ya sama kelompok 2 ini hasilnya sama. Terus selanjutnya dari hasil perhitunganmu berapa hari masa kehamilan masing-masing satu tersebut? Dengan dinyatakan bahwa gajah adalah 620 hari, badak 431 hari, dan unta adalah 389 hari. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, sekarang dari hasil diskusi kelompok 2, dari kelompok lain ada pertanyaan atau tidak? Aulia, kenapa nak? Coba berdiri deh. Gimana kelompok kamu? Gimana tadi? Hasil akhir kelompok kita sama, tapi Hasil akhirnya sama, tetapi cara pengerjaannya beda. cara pengerjaannya berbeda. Berbedanya di mana, nak? Di itu aja, diungkapkan saja. Berbedanya di mana? Di langkah-langkah pertama, kedua. Di langkah pertama. Coba di scroll lagi nah untuk yang langkah pertama nih, diperhatikan yang lain juga. Langkah pertama di situ. Nah, kalau kelompok 2 seperti itu. Kalau kelompok ini kelompok berapa? 13. Kelompok 3 gimana? Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Kalau kelompok 3 eliminasinya persamaan 1 dengan 3. Kalau kelompok 2 eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, sekarang coba Ibu tanya, kelompok siapa yang eliminasinya persamaan 1 dan 2? Mana? Siapa aja? Tunjuk tangan. Kelompok yang eliminasi persamaan 1 dan 2. Iya, kelompok 1 persamaan apa? 1 dan 2 ini. Kelompok 1, 2, 4 ya? Kelompok 4. Oke. Sama kelompok 7. Berarti yang memisalkan persamaan 1 dan 3 kelompok siapa saja? Kelompok berapa nih? 5 dan 6 sama kelompok 3. Nah, sekarang ada perbedaan nih. Cara pengerjaannya beda, tapi hasilnya sama. Kira-kira bisakah seperti itu? Ada yang punya pendapat lain? Siapa? Ada tidak? Gimana menurut kalian? Nih jawabannya sama, tapi kan langkahnya beda. Gimana? Ayo, gimana? Gimana nih? Gimana? Siapa yang bisa menjabarkan perbedaannya? Siapa? Fahira. Oh, Fahira mau coba nih.
Mana tadi ya? Mic-nya ya? Oh. Nah, ayo Fahira. Gimana Fahira? Kalau kelompok 3, kalau kelompok 2, Iya, kelompok 2. mengeliminasinya persamaan 1 dan 2, sementara kalau kelompok 3 mengeliminasinya persamaan 1 dan 3. Jadi perbedaannya ada di persamaan yang dieliminasi. Ada perbedaannya di persamaan yang dieliminasi. Ini menurut Fahira. Terus ada pendapat lain tidak? Tadi menurut Fahira. Oke, Raffi mau mencoba nih. Gimana Raffi? Ayo Vi, gimana Vi? Bu, menurut saya jawaban kelompok 3 itu salah, Bu. Kelompok 3 ini salah. Kenapa kok salah? Karena untuk mengeliminasi itu harus persamaan 1 dan 2 terlebih dahulu, Bu. Harus Sesuai urutan. Sesuai urutan. Jadi harus persamaan 1 dan persamaan 2 terlebih dahulu. Betul atau tidak? Betul, tidak. Coba pendapatnya yang lain. Tadi si Fahira bisa Bu, karena tadi perbedaannya. Tapi kata Raffi nggak bisa. Siapa punya pendapat lain? Oh, lagi azan. Tadi dulu ya. Kita dengarkan azan dulu. Sabar. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada pertanyaan dari Raffi. Tadi kata Raffi apa? Yang dieliminasi harus persamaan 1 dan 2 terlebih dahulu. Mau nanya. Kalau bisa nanya. Ini ada suara bel bukan nanya. Iya. Hey. Halo, tunggu. Rela malu, Pak. Saya rela menanggung malu, Pak. Oke, kita lanjut. Sudah ribut. Nah, Raffi. Nah, tadi pertanyaan Raffi kan. Dari jawaban Raffi, kata Raffi itu persamaan yang harus dieliminasi harus urut. Berarti persamaannya harus 1 dan 2 terlebih dahulu. Nah, ada yang punya pendapat lain selain Raffi? Oke, Zaki, silakan. Gimana kalau pendapatnya Zaki? Berdiri nak. Tapi saya sependapat Bu dengan Fahira karena untuk mengeliminasi Suaranya yang kencang. Boleh dibuka maskernya biar tampannya kelihatan. Oh malu. Ayo silakan. Gimana? Tapi saya sependapat Bu dengan Fahira karena kenapa? untuk mengeliminasi persamaannya kita bebas mengeliminasi persamaan berapa dengan berapa Bu. Asal Kenapa tuh? konsisten dan disesuaikan dengan persamaan yang lain agar nantinya bisa dieliminasi atau substitusi untuk memperoleh nilai variabelnya. Nah, tadi terima kasih Zaki, silahkan duduk. Tepuk tangan buat Zaki. Nah, tadi kata Zaki, boleh atau tidak mengeliminasi persamaannya tidak harus 1, 2? Boleh. Menurut yang lain, setuju dengan pendapat Fahira dan Zaki atau pendapat Raffi? Fahira dan Zaki. Kenapa seperti itu? Karena di sini untuk mengeliminasi kalian bebas mengeliminasi persamaan yang mana terlebih dahulu. Boleh 1 dan 2 dulu, boleh 1 dan 3 dulu, atau bahkan persamaan 2 dan 3 terlebih dahulu. Asalkan apa? Asalkan kalian konsisten. Apalagi nih ya, jika persamaannya seperti yang di depan, coba perhatikan. Nah, kalau persamaannya seperti di depan, ini variabelnya lengkap atau tidak? Gimana nak? Ini yang lagi sibuk sendiri, Fahira? Coba, nih persamaan yang di depan, variabelnya lengkap atau tidak? Variabelnya lengkap atau tidak? X, Y, Z ya setiap persamaan.
tidak lengkap. Nah, ketika kalian dapat masalah yang variabelnya tidak lengkap seperti ini, berarti kalian harus menyesuaikan dengan persamaan lain. Harus dieliminasi atau disubstitusi untuk menentukan atau menghasilkan dari variabel yang selanjutnya. Jadi nanti nilai variabelnya akan ketemu gitu. Sampai sini paham? Paham. Oke, terima kasih. Ini untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan kelompok 2. Silahkan duduk. Oke. Ya, silakan dulu. Dibawa lagi aja, nanti dikumpulkannya. Nah, sekarang yang terakhir dari soal yang QR code. Siapa yang mau menampilkan? Kelompok berapa yang mau menampilkan? Kelompok 5. Perwakilannya siapa yang mau maju kelompok 5? Ini kelompok 5. Nah, silakan kelompok 5. Siapa yang mau menjelaskan? Oke, ini dipegang ya, Nak. Taruh sini nggak apa-apa, taruh sini. Ini di zoom aja, Nak, biar kelihatan. Oke, ayo yang lain perhatikan. Nih, sebentar lagi nih. Ayo. Dari kelompok 5 diwakili Gisha dan Naira. Jadi kelompok kami mendapatkan soal nomor 2. Jadi soal itu kurang kencang, Nak. Tuh, teman kamu yang belakang tidak terdengar. Jadi soal yang kami dapatkan itu 3 tahun lalu jumlah usia Mika dan Fawaz dan Davin adalah 33 tahun. Sekarang usia Mika 2 tahun kurangnya dari usia Fawaz. Yang lain. Ayo, Nak. Lanjut. Sedangkan jumlah usia Fawaz dan Davin adalah 30 tahun. Saat ini adalah tahun 2022, maka tahun berapa Mika lahir? Jadi pertama kita membuat permisalannya dulu X, Y, Z. X adalah usia Mika, Y-nya adalah usia Fawaz, dan Z adalah usia Davin. Untuk membuat model matematikanya, pertama kan soalnya 3 tahun lalu jumlah usia Mika, Fawaz, dan Davin adalah 30 tahun. Jadi jumlah usia Mika, Fawaz, dan Davin dikurang 3. Jadi X dikurang 3 tambah Y kurang 3 tambah Z kurang 3 sama dengan 33 Langsung saja, Nak, sistem persamaan linear 3 variabel yang didapat itu ada apa aja? Di situ X plus Y ditambah Z sama dengan 42. Kemudian yang kedua X dikurang Y sama dengan minus 2. Iya, terus Y ditambah Z sama dengan 30. Kemudian eliminasinya karena polanya sudah sesuai persamaan 1 dan 3. Jadi kelompok kami menggunakan persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 42, dan persamaan 3 Y plus Z sama dengan 30. Kemudian hasilnya itu X sama dengan 12. Usia Mika sekarang ada 12 tahun. Jadi 2022 dikurang 12. Jadi tahun lahir Mika itu 2010. Oke, berarti ketemu jawabannya tahun lahir Mika itu adalah tahun 2010. Nah, adakah sebelum Ibu lanjut nih, kelompok siapa yang mendapatkan soal yang sama dengan kelompoknya Gisha? Kelompok siapa? Ini kode soal nomor berapa, Nak? 2. Kode soal nomor 2. Siapa, Nak? Kelompok 7. Oke, berdiri, Nak. Kelompok 7 jawabannya berapa? 12. Tuh, kenapa kok jawabannya 12? Sedangkan kelompoknya Gisha jawabannya itu 2010. Coba
Siapa nih yang bisa menentukan? Kenapa sih jawabannya beda? Siapa nih yang mau jawab? Oh, Tasya. Kenapa Tasya? Berdiri nak. Madep ke sana boleh. Dan yang sedangkan yang tadi itu adalah tahunan juga. Jadi karena sekarang 2022, 3 dikurangi 12, sehingga menjadi 2010. Jadi hasil yang benar itu berapa? 2010. Oke, terima kasih Tasya. Tepuk tangan buat Tasya. Nah, tadi ya kelompok 7. Ternyata jawaban kelompok 7 itu belum selesai. Karena 12 itu adalah baru usianya si Mika. Sedangkan yang ditanya apa? Tahun lahirnya Mika. Nah, karena sekarang 2022, berarti 12 tahun lalu itu 2000 berapa? 2010. Oke, berarti jawabannya sudah tepat ya? Oke, terima kasih untuk kelompok Gisya. Silahkan duduk. Mana tepuk tangannya? Nah, tadi kita sudah menyaksikan hasil diskusi dari teman-teman kalian ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau sudah, mari sekarang kita menyimpulkan. Nah, kita simpulkan dulu nih. Kesimpulannya, tadi kalian sudah menentukan apa? Menentukan apa? Menentukan nilai dari variabel apa aja? Variabel. Mana suaranya? Variabel. Udah lemes banget ini. Semangat mana dong? Variabel apa? X, Y, dan Z. Nah, ini semuanya X, Y, dan Z, yang nggak ada yang lain gitu. Nah, dengan metode apa? Eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan gimana sih langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLTV dengan metode eliminasi substitusi atau gabungan? Oke, ini Anjar. Oke, silakan Anjar, gimana? Tadi gimana caranya untuk menentukan SPLTV, langkah-langkahnya dengan metode eliminasi dan substitusi atau metode gabungan? Gimana Anjar? Jadi yang pertama itu kita mengeliminasi variabel pertama Bu dengan cara menggabungkan 2 persamaan dari 3 persamaan sehingga diperoleh sistem persamaan yang baru. Setelah itu, sistem yang baru itu kita eliminasi lagi sehingga memperoleh hasil satu variabel yang ada. Lalu dari variabel yang ada tersebut kita substitusikan ke persamaan sebelumnya untuk memperoleh nilai variabel yang lainnya. Seperti itu, Bu. Oke, teman-teman ya. Jadi intinya kesimpulannya untuk menyelesaikan masalah dengan SPLTV metode gabungan, langkah pertama dengan eliminasi variabel pertamanya dengan memasangkan tadi ya boleh 1 dengan 2, 2 atau 3, kemudian disesuaikan dengan persamaan yang lain, bisa dieliminasi lagi atau bisa langsung dengan substitusi untuk menentukan nilai selanjutnya. Oke, nah tadi setelah kalian sudah menyimpulkan, Ibu akan bagikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nah ini Ibu bagikan, tolong Ibu minta bantuannya nak untuk membagikan 2 orang. Siapa? Zaki dengan Iza. Tolong dibagikan nak ke temannya. 1 orang mendapatkan 1. Silahkan. Silahkan dibagikan. Bagikan dulu.
Akbar. Kamu. Oke, sudah dapat semua? Oke. Nah, sekarang perhatikan. Ibu berikan kalian soal evaluasi untuk melihat sejauh mana kemampuan kamu setelah belajar SPLTV dengan metode eliminasi substitusi. Nah, Ibu beri waktu mengerjakan 10 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Nah, kerjakannya masing-masing ya, tidak berkelompok. Nah, kerjakan secara individu. Sekarang tidak boleh bertanya lagi ya, karena tadi sudah ada waktunya untuk berdiskusi. Ayo. Silahkan. Ya, kerjakan masing-masing. Tidak bertanya ya. Nanti dulu ya, nggak bisa sekarang. Jangan lupa ya nama dan kelasnya biar tidak tertukar. Ayo Ferdi, kerjakan sendiri, nggak tengok-tengok. Boleh dicoret aja nak? Kenapa nak? Nanti ya. Oke, waktunya 5 menit lagi. Oke, siapa yang sudah boleh dikumpulkan? Ayo, siapa lagi nih yang udah? Ini
sudah ada satu yang sudah nih. Jawabannya sudah. Jangan kasih tahu ya. Udah? Oke. Siapa lagi yang sudah? Ayo. Ayo, mana lagi? Oke. Ini yang lain. Waktunya tinggal 2 menit. Oke, boleh, nggak apa-apa. Kalau nggak mau di belakang. Yap, sama-sama. Yang belum dipercepat. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang selesai, tidak selesai silahkan dikumpulkan. Ayo, Ibu hitung sampai 3 ya. Jika tidak dikumpulkan, tidak Ibu terima dan tidak mendapat nilai. 1, 2, 3. Oke, sudah semua? Oke, sudah semua? Sudah? Ada lagi? Nah, silakan duduk di tempat masing-masing terlebih dahulu. Oke, sudah, silakan duduk di tempat masing-masing. Ayo, mau istirahat atau tidak? Ayo cepat, Nak. Oke. Ayo, Gavin duduk. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan soal evaluasinya, sudah selesai. Kalian juga tadi sudah melakukan pembelajaran, sudah diskusi, sudah mengerjakan soal di bahan ajar, sudah mengerjakan di LKPD dengan QR code yang Ibu berikan. Sudah bisa juga ya cara men-scan-nya? Sudah, oke. Nah, kita refleksi diri dulu nih. Sekarang, sudahkah kalian dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual? Sudah bisa belum? Sudah, oke. Terus sudah bisa memecahkan masalah kontekstual yang Ibu berikan tadi tentang SPLKV? Sudah, oke. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini telah terpenuhi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih di sistem persamaan linier 3 variabel, tapi menggunakan metode yang berbeda ya, dengan metode determinan. Jadi silahkan kalian persiapkan di rumah materinya. Boleh searching, boleh kamu dari buku paket atau bahan ajar atau sumber belajar yang lain. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Silahkan KM-nya dipimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Ayo. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di rumah. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Silahkan kalian boleh istirahat.